Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur. Sebab kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur, hati yang bersuka cita, sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Telah menjaga dan menyertai sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau telah membangunkan kami di hari ini. Ada umur panjang, ada kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih ada semangat untuk kami memasuki hari ini dengan segudang pekerjaan, aktivitas. Kami percaya bahwa Tuhan beri kami kekuatan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, melangkah di hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik jika kita perhatikan di dalam Yesaya 61. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai 11, ini kabar selamat kepada Sion. Tapi ada hal yang menarik di ayat 6 bagian A. Di sana dikatakan begini, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kesempurnaan seseorang dalam pengetahuan tentang Alkitab atau ilmu teologi bukan suatu jaminan untuk masuk dalam panggilan ilahi. Mengapa? Sebab Tuhan tidak melihat seberapa hebat dan pintarnya seseorang, tetapi Dia mau berurusan dengan hati orang itu. Di 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7 jelas manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mencari hati orang yang bersedia dan rela untuk masuk dalam rencananya di akhir zaman ini, yaitu menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Sekalipun seseorang menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari Alkitab, bila tanpa tujuan untuk mencari kehendaknya, maka dengar baik, sia-sialah semuanya itu. Sebab firman itu akhirnya hanya merupakan ilmu pengetahuan saja baginya. Mereka akan terus menanti dan menanti panggilan Tuhan. Namun mereka belum sadar bahwa sesungguhnya ia telah dipanggil Tuhan. Tuhan sendiri telah mengatakannya dan itu sudah cukup sebagai dasar pegangan yang kokoh. Dikatakan kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Sudah tiba saatnya kita masuk dalam panggilan Tuhan. Amin. Di ayat 1 di Yesaya 61 di ayat 1 bagian B dikatakan begini. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung
kelepasan dari penjara. Nah, seperti telah dikatakan, karena kita disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Tuhan, maka dengar baik Bapak Ibu, kita sudah ditandai dengan benang kirmizi. Benang apa? Kirmizi. Jadi kita tidak dapat lari dari tujuan ilahi ini. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa ada 3 warna benang yang harus dipintal menjadi satu untuk membuat tirai pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Kalau kita baca di Keluaran pasalnya yang ke-26 ayat 31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Jadi warna biru berbicara tentang sifat kenabian Kristus. Warna biru itu biasanya dilambangkan dengan warna surgawi. Kalau tetangga kita kan warna hijau ya. Tapi kalau kita warna biru. Nah, apa arti warna ungu? Warna ungu berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat kerajaan. Jadi ungu itu bicara soal kemuliaan. Ya. Dan kirmizi, ya kirmizi itu warnanya apa? Merah. Ini menyatakan tentang pelayanan imam Tuhan. Jadi kita yang dahulu bukan umat Tuhan, sekarang telah dipilih untuk menjadi umat pilihannya karena darah Kristus. Amin. Maka itu Bapak Ibu yang kekasih, sadarlah bahwa saudara dan saya adalah imam-imam Tuhan, ya kan? Dan dinamai pelayan Allah kita. Sadarlah itu. Supaya kemanapun kita pergi dan berada, kita ini imamnya Tuhan. Amin. Kita ini pelayannya Tuhan. Maka kita tidak sembarangan dalam soal bergaul, berbicara, bertindak. Karena harus selalu dalam koridor Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin. Mari kita sadari ini, bahwa saudara dan saya adalah imam-imam Tuhan, disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kita melayani Tuhan dengan profesi kita, melayani dengan talenta, kemampuan yang ada pada kita. Amin. Selamat melayani Tuhan dalam seluruh tugas dan kerja kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini bahwa kami adalah imam dan pelayan Tuhan. Kami sadar bahwa ini tanggung jawab. Dimanapun kami pergi berada, kami harus memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan di hari ini. Dan terima kasih bahwa kami dinamai imam dan pelayan Tuhan. Kami telah diikatkan dengan kain dengan benang kirmizi. Kami sudah ditandai dengan benang kirmizi. Jadi kami tidak dapat lari dari tujuan ilahi ini. Tolong kami supaya kami menyadari dan kami melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
seperti di surga. Berikanlah kepada